Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sekelompok akan mempresentasikan deep learning, pengenalan deep learning dan implementasinya. Dengan saya sendiri, Muhammad Dimas Baru Iwani dengan NIM 234311017. Saya Agen Aga Kusuma dengan NIM 2343111001. Saya Ditya Dimas Saputra dengan NIM 2343111003. Saya Arya Yuda Prasetya dengan NIM 2343111007. Saya Fauzan Fatin Zaki dengan NIM 2343111014. Saya Muhammad Farizal Maktuhin dengan NIM 234311018. Dan saya Muhammad Aulia Al Faruq dengan NIM 2343111020. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi deep learning. Adalah cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis-lapis dan meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali pola, efektif untuk pengolahan data besar dan kompleks. Selanjutnya, arsitektur deep learning, input layer, hidden layers, output layer, contohnya adalah CNN, RNN, dan DBN. Kemudian ada input layer. Input layer dalam deep learning berfungsi menerima data dari luar. Setiap neuronnya mempresentasikan satu fitur, misalnya intensitas piksel pada gambar dalam aplikasi pengenalan gambar. Kemudian ada hidden layer. Setelah menerima input, data diteruskan ke hidden layer yang terdiri dari satu atau lebih lapisan. Neuron di hidden layer memproses data dengan bobot dan fungsi aktivasi untuk mengekstrak fitur dan mempelajari pola kompleks. Kemudian ada output layer. Output layer adalah lapisan terakhir yang menghasilkan output dari hasil pemrosesan hidden layer. Jumlah neuronnya disesuaikan dengan jenis tugas. Misalnya satu neuron untuk klasifikasi biner atau beberapa neuron untuk klasifikasi multiclass. Untuk selanjutnya yaitu keterkaitan dengan ANN, Deep Learning ANN dengan banyak hidden layer, menggunakan fungsi aktivasi seperti ReLU, sigmoid, pelatihan dengan backpropagation, dan optimizer. Untuk jenis algoritmanya yaitu NN untuk citra atau gambar, yaitu RNN untuk data sekuensial, autoencoder untuk reduksi dimensi, dan GAN untuk generasi data baru. Selanjutnya, cara kerja deep learning. Deep learning adalah cabang AI yang meniru cara kerja otak manusia menggunakan jaringan saraf. Jaringan ini terdiri dari lapisan input, hidden, dan output yang saling terhubung. Yang pertama, jaringan saraf. Terdiri dari lapisan neuron yang mengoptimalkan hasil secara bertahap. Yang kedua, layer input dan output. Input layer menerima data, output layer menghasilkan prediksi, dan hidden layer memproses informasi di antaranya. Forward propagation. Data mengalir dari input ke output dengan setiap neuron menghitung output berdasarkan bobot dan bias. Yang terakhir, back propagation. Setelah prediksi dibuat, kesalahan dihitung dan bobot disesuaikan menggunakan algoritma seperti gradient descent untuk meningkatkan akurasi. Selanjutnya algoritma deep learning. Algoritma deep learning biasanya dilatih pada set data berisi data berlabel. Algoritma akan mempelajari cara mengaitkan fitur dalam data dengan label yang benar. Misalnya, dalam tugas pengenalan citra, algoritma mungkin belajar mengaitkan fitur tertentu dalam gambar atau seperti bentuk objek atau warna objek dengan label yang benar atau seperti anjing atau kucing. Setelah dilatih, algoritma deep learning
dapat digunakan untuk membuat prediksi pada data baru. Misalnya, algoritma deep learning yang telah dilatih untuk mengenali gambar anjing dapat digunakan untuk mengidentifikasi anjing dalam gambar baru. Contoh implementasi yang pertama, kesehatan. Digunakan untuk mempercepat diagnosa dan diagnosis. Kedua, pelayanan pelanggan yang digunakan untuk meningkatkan interaksi melalui chatbot. Yang ketiga, layanan keuangan digunakan untuk analisis dan keamanan yang canggih. Keempat, identifikasi suara digunakan untuk teknologi yang mempelajari pola bicara. Dan yang terakhir, kelima, introduksi visual digunakan untuk memahami gambar seperti manusia. Tantangan dalam implementasi. Yang pertama membutuhkan data besar dan GPU. Yang kedua risiko overfitting. Yang ketiga interpretasi sulit atau black box. Yang keempat latihan model membutuhkan waktu lama. Lalu ada pengembangan lanjutannya. Yang pertama ada transfer learning, yang kedua ada federated learning, yang ketiga ada explainable AI atau XAI. Ini untuk referensi yang kita peroleh itu terdapat dari 3 website yang digunakan, yaitu yang pertama ada dari Decoding, yang kedua dari Cloud Computing, yang ketiga dari Cloud Google. Selanjutnya, ini kami membuat aplikasi dengan deteksi penyakit daun jagung. Di sini saya akan mendemokannya. Yang pertama, saya akan memasukkan foto daun yang sehat. Lalu saya akan prediksi gambar. Maka hasil prediksi tersebut adalah healthy 99,77%. Lalu ketika saya masukkan foto daun yang kurang sehat, saya akan prediksi gambar. Maka hasil prediksi RAS 95%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang tidak mengenakan, akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.